Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa zada fihi at-Tabrani wa qul huwallahu ahad. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat yang diwajibkan, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali karena dia belum mati, kecuali belum matinya dia. Rawahun Nasa'i, hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat yang wajib, yang diwajibkan, tidaklah ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali karena dia masih hidup, belum mati. Artinya kalau dia mati, masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Wa zada fihi at-Tabrani, dan dalam tambahan yang dikeluarkan Imam Tabrani, wa qul huwallahu ahad, yang membaca ayat kursi dan qul huwallahu ahad ya selepas salat yang diwajibkan, maka tidak ada yang dapat menghalangi dari masuk surga kecuali karena dia belum mati, kecuali kematian yang belum mendatanginya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bacaan ayat kursi dan qul huwallahu ahad adalah merupakan bagian daripada zikir selepas salat. Jadi kata-kata dubur, kesimpulannya, kata-kata dubur di belakang, di penghujung, jika dia berkaitan dengan zikir, maka itu setelah salat. Jika dia berkaitan dengan doa, maka itu sebelum salam di ujung salat. Ini kesimpulan yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Setiap bentuk doa-doa yang kata Nabi, barang siapa yang sebagaimana yang disebutkan kemarin, ya, hadis Muadz, jangan kau tinggalkan wahai Muadz untuk membaca di belakang salat. Makna di belakang sini adalah sebelum salam, karena di doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah merupakan doa, maka doa dibaca sebelum salam. Ya, ada lagi hadis sebelumnya, doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Intinya semua doa-doa yang dikeluarkan Rasulullah, disebutkan Rasulullah SAW dengan kata-kata dubur di belakang, maka maksudnya adalah di penghujung salat sebelum salam. Dan semua bacaan-bacaan yang dia berbentuk zikir, ya, seperti hadis ini, ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian tasbih, takbir, tahlil, ya, kata-kata dubur yang berkaitan dengan zikir semuanya disebutkan setelah salat. Ini yang lebih rajih wallahu taala alam. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya doa-doa ini juga disunahkan untuk dibaca selepas salam. Dan itu mazhabnya jumhur. Tetapi yang rajih wallahu taala alam adalah apa-apa yang telah dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya dan ulama-ulama yang sepaham dengannya, bahwasanya jika diperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, semua doa-doa dalam salat itu dikerjakan di ujung salat sebelum salam. Semua doa-doa yang diucapkan dengan kata-kata dubura kulli salat di belakang salat, maknanya adalah di ujung, bukan sebelum, bukan sesudah salam. Dan semua zikir-zikir yang disebutkan Rasulullah SAW dengan kata-kata dubura di belakang, maksudnya adalah selepas salam. Bisa antum pahami insyaallah? Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimakumullah taala keutamaan ayat kursi.
Karena itulah diperintahkan untuk dibaca setiap kali selepas salat, setiap kali lepas salat. Kenapa ayat kursi ini diperintahkan untuk dibaca? Tentu karena keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang ayat kursi. Dan ayat kursi adalah merupakan ayat terbesar dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ayat yang paling besar adalah ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu?" Apakah ayat yang paling besar yang kau ketahui yang terdapat dalam kitab Allah? Ayat yang paling agung, yang paling dahsyat, ya, kandungannya yang paling terbesar, yang paling agung. Maka beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Berkata Ubay, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Faraddadaha alaihi miraran. Nabi masih ingin jawaban daripada Ubay. Pertama Ubay mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Karena memang Ubay tidak mengetahuinya. Tetapi Rasulullah bertanya berkali-kali menunjukkan bahwasanya Rasulullah ingin Ubay berijtihad, berupaya untuk mencari jawabannya. Rasulullah ulangi lagi, apa ayat yang terbesar menurutmu dalam Al-Quran Al-Karim? Setelah berkali-kali, maka Ubay menjawab, ayatul kursi. Itu ayat kursi. Maka Rasulullah menjawab, ya, sungguhnya engkau telah mendapat keberuntungan dengan ilmumu, wahai Abul Munzir. Engkau beruntung dengan ilmumu, ya wahai Abul Munzir. Maka Rasulullah benarkan perkataannya. Ini menunjukkan ayat yang terbesar dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Surat yang terbesar dalam Quran kira-kira surat apa? Yang terbesar, tidak ada tandingannya. Siapa tahu? Surat apa, Syekh? Siapa jawab? Ya Aba Anas, ayya suratin hiya akbaru suratin fil Quran? Surat Al-Ikhlas. La, khata'. As-sawab suratul Fatihah, Ummul Quran. Surat yang terbesar dalam Al-Quran Al-Karim adalah surat Al-Fatihah. Tidak ada bandingannya. Karena itulah dia wajib dipelajari oleh setiap orang-orang beriman. Karena tidak sah salat tanpanya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kalaupun antum ajarkan anak-anak yang baru mengenal Al-Quran, baru mulai berusaha untuk menghafal Quran, pertama kali yang wajib antum hafalkan kepadanya adalah surat Al-Fatihah. Bukan Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah. Dan daripada ungkapan ini, ungkapan Rasulullah SAW, ayyu ayatin a'zam, ayat apa yang lebih utama, menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu walaupun seluruhnya adalah kalamullah tabaraka ta'ala, tetapi yang sebagian perkataan Allah lebih utama daripada sebagian lainnya. Saya ulangi lagi. Kata Rasulullah kepada Ubay, ayyu ayatin, ayat apa yang a'zam, yang terbesar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya walaupun Al-Quran semuanya adalah kalamullah, semua ayatnya adalah merupakan firman Allah, tetapi dia berbeda-beda satu sama lain dari tingkat keutamaannya. Enggak sama keutamaannya. Walaupun semuanya kalamullah. Baik. Taurat bukankah kalamullah? Ya. Injil? Ya. Zabur? Ya. Al-Quran ya. Mana lebih utama? Al-Quran Al-Karim. Sepakat seluruhnya bahwasanya Al-Quran lebih utama daripada Taurat, Injil dan Zabur, walaupun semuanya kalamullah. Demikian juga ayat. Demikian juga surat. Sebagian surat lebih utama daripada surat lainnya. Apa yang paling utama? Surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Kata Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah ada ayat yang kami hapuskan atau kami buat dia hilang di ingatan manusia. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, akan kami datangkan ayat sepertinya
na'ti bi khairin minha aw mithliha, akan kami datangkan dengan ayat lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Jadi ayat itu ada yang semisal, sama keutamaannya, ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Kata Allah, tidaklah ada ayat yang kami hapuskan dia, karena ada ayat yang Allah hapuskan. Ada pula yang Allah SWT buat hilang di ingatan manusia. Sebagaimana kata Umar, dulu pernah kami hafalkan ayat yang berbunyi As-sayyibu was-sayyibatu as-sayyibu was-sayyib as-sayyibu was-sayyibatu idza zana farjumuhum wal-batta. Artinya orang yang telah menikah baik dia laki-laki ataupun perempuan jika berzina rajamlah kedua-duanya. Ini pernah turun dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka ada ayat-ayat Allah SWT hapuskan. Ada pula ayat-ayat Allah SWT buat hilang. Ya, ada yang ayatnya tetap ada tertulis, tapi hukumnya hilang. Ayatnya tetap ada, tapi hukumnya hilang. Contohnya, pertama sekali dalam hukum orang-orang berzina, bukan didera 100 kali, tapi ya dikurung di rumah, dikata-katai, dicela, dicerca. Allah mengatakan, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Dan adapun dua orang yang melaksanakan perbuatan keji daripada kalian, fa'adhuhuma, maka sakitilah mereka dengan kata-kata. Fa'adhuhuma wa amsikuhuma fil buyut, kurung mereka di rumah hatta yatawaffahunal mautu, sampai mereka dijemput kematian. Hatta yatawaffahunal mautu aw yaj'alallahu hatta yatawaffahun walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma wa amsikuhuma fil buyuti hatta yatawaffahumal mautu aw yaj'alallahu lahum sabila, sampai kematian menjemput mereka atau Allah SWT buat bagi mereka jalan keluar yang lain. Apa jalan keluar yang lain? Ayat yang berbunyi wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhum yatajalda. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah mereka 100 kali deraan. Ayat yang saya sebutkan yang pertama masih ada. Ya. Tetapi walaupun ayatnya masih ada, hukumnya telah enggak berlaku lagi. Ini namanya apa? Dimansuhkan hukumnya, ayatnya masih ada. Ada juga yang ayatnya mansuh, enggak ada lagi ayatnya, tapi hukumnya masih ada. Itu jadi saya sebutkan, ayat tentang masalah rajam pernah ada diturunkan Allah, diketahui sahabat, kemudian Allah SWT hilangkan. Kata Umar, kami pernah menghafalnya, kami ingat dia. Namanya ayat yang termansuhkan, bacaannya tetapi hukumnya masih ada. Taib. Jadi intinya ayat itu berbeda satu sama lainnya, yang lain lebih utama daripada yang lainnya. Sama dengan surat, yang lain lebih utama daripada yang lainnya. Tapi semuanya haruslah dengan berdasarkan dalil. Tidak boleh kita katakan ini lebih utama daripada ini kecuali jika ada dalilnya. Tentunya ayat-ayat atau surat-surat yang ada keutamaan secara khusus lebih utama daripada surat-surat yang tidak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW keutamaannya secara khusus. Seperti surat Al-Ikhlas, ada keutamaan secara khusus. Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq wan Nas, ada keutamaan secara khusus. Ya, surat Al-Mulku dalam sebagian riwayat, sebagian mensahihkannya, ada keutamaan secara khusus. Surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Kahfi. Ini yang ada keutamaannya yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus berdasarkan dengan dalil. Taib. Jadi tentunya kita memahami bahwasanya sebagian ayat Al-Qur'an lebih utama daripada yang lainnya. Walaupun kita mengatakan makna lebih utama bukanlah yang lainnya itu tercela. Tidak. Sebagaimana para nabi dan rasul. Semua nabi itu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian nabi yang lebih utama daripada nabi lainnya. Bukanlah menunjukkan nabi yang tidak utama itu tercela, tidak. Ya enggak? Siapa nabi lebih utama kira-kira? Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kata Allah, itu para rasul-rasul sebagian kami lebih utamakan daripada sebagian lainnya. Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat. Allah angkat sebagian derajat daripada yang lainnya. Maka tidak menunjukkan bahwasanya yang tidak lebih utama itu tercela, tidak.
Ya, yang paling utama daripada Rasul siapa? Siapa, Pak? Siapa? Penjawab. Antum enggak tahu ini, anak SD tahu ini. Pak Sugeng, siapa yang paling utama daripada kalangan Rasul-Rasul? Siapa? Nabi Muhammad yang paling utama. Ya, sebelumnya yang paling utama dari semua Nabi Rasul adalah ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul pilihan Allah, 5 dia. Nuh alaihissalam. Siapa lagi? Ibrahim al-Khalil. Siapa lagi? Musa, kemudian Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih utama daripada semua nabi. Lebih utama daripada Adam alaihissalam, daripada nabi-nabi lainnya, Idris, Saleh, Syuaib. 5, namanya apa? Rasul ulul azmi. Dari 5 ini ada lagi yang lebih utama, 2 yang paling utama. Ibrahim dan Rasulullah. Yang kedua-duanya dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dari keduanya ini ada lagi lebih utama, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menunjukkan bahwasanya sebagian ayat itu jika tidak ada disebutkan keutamaannya tercela atau kurang, tidak. Tetapi sebagian ayat lebih utama daripada yang lainnya. Tayyib. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang terbesar dalam Al-Quran Al-Karim? Tentunya karena kandungan maknanya. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Tidak ada ilah yang hak diibadati, disembah kecuali Dia. Ungkapan la ilaha illahu ini kalimat tauhid. Kalimat yang tertinggi. Dalam hadits al-bitaqah yang kita jelaskan pada kesempatan yang lampau, ya. Betapa tingginya kedudukan kalimat la ilaha illallah. Dalam kartu kecil yang dituliskan, ketika ditimbang dengan seluruh amalan, maka beratlah timbangan kebaikan dengan adanya ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka bih. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dengannya. Berkata Allah, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Maka Musa berkata, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Setiap hamba-hamba pun mengatakan kalimat ini. Berkata Allah, Ya Musa, tahukah engkau wahai Musa, Lau anna samawati sab' wal aradina sab'. Lau anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal aradina sab' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamanat bihinna la ilaha illallah. Tahukah engkau Musa, kalaulah langit dengan seluruh isinya, langit yang 7 lapis itu dengan seluruh isinya. Apa isi langit? Apa isi langit? Enggak tahu antum isi langit. Enggak ada yang pernah ke langit. Isi langit adalah para malaikat. Lau anna samawati sab', kalaulah 7 lapis langit dengan seluruh penghuninya. Siapa penghuni langit? Malaikat. Kata Rasulullah, Attatis sama', langit itu hampir dia runtuh. Wa haqqa laha an ta'id, hampir dia runtuh dan dia layak untuk runtuh. Ma min mawdi shibrin, tidaklah ada satu jengkal pun jarak kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku. Ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Kata Allah, kalau saja seluruh langit yang 7 lapis dengan seluruh penghuninya. Kemudian wal aradina sab' dan 7 lapis bumi dengan wal aradina sab' dan 7 lapis bumi tanpa ada kata-kata wa amiruna ghairi. 7 lapis bumi ini. Enggak tahu kita apa yang masuk dengan 7 lapis bumi ini. Apakah yang dimaksudkan adalah lempengan-lempengan tanahnya yang pertama, lapisan pertama, kedua, kita enggak tahu, enggak ngerti kita. Yang jelas, wa minal ardi mithlahunna, kata Allah, Allah yang telah menciptakan langit menjadi 7 lapis dan bumi sepertinya pula. Berapa lapis bumi? 7 lapis pula. Tapi kita enggak tahu. Fi kaffah, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis diletakkan dalam satu yakni daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam daun timbangan lainnya, maka akan lebih beratlah kalimat la ilaha illallah. Makanya ini menjadi mulia. Dalamnya ada kalimat tauhid. Ya, di antaranya kalimat la ilaha illallah. Yang mana Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 cabang lebih, yang tertinggi adalah qaulul la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa,
Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum. Dialah Al-Hayy yang Maha hidup. Ya. Kata Allah SWT, Dialah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang Maha hidup, yang tidak ada pendahuluannya, tidak ada akhirnya. Al-Hayyu. Al-Qayyum maknanya adalah yang berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluk. Dan berkata para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, seluruh sifat Allah SWT, semua sifat Allah akan kembali kepada dua sifat ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Semua sifat Allah SWT. Al-Hayyu yang maha hidup, tidak pernah dahului dengan Adam, enggak ada langsung ada, enggak. Tidak pernah namanya Allah ma'dum, tidak ada kemudian dia ada, enggak. Kehidupan yang azali, kehidupan yang tanpa ada awalnya, kehidupan yang tanpa ada akhirnya. Subhanallah. Al-Hayy. Al-Hayyu ini adalah merupakan induk daripada semua sifat zatiyah. Induk daripada semua sifat zatiyah. Semua sifat yang namanya sifat zatiyah yang berkaitan dengan Allah SWT kembali kepada sifatul hayat, Al-Hayyu. Ya, apa contoh-contoh sifat zatiyah? Sifat ini walaupun kita belajar fikih, tapi karena berkaitan dengan tauhid kita kembali kepada tauhid. Contoh sifat zatiyah apa? Sifat yang jelas sifat hayat, hidup. Itu zatiyah. Ya. Sama' zatiyah, basar, wajah, dan seterusnya. Nuzul, turun. Enggak. Nuzul sifat fi'liyah. Al-ulu sifat zatiyah. Kemudian kata-kata Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Alladzi qama bi nafsihi, yang tegak dengan sendirinya. Wastaghna an jami'i khalqi, tidak butuh dengan makhluknya kepada makhluknya. Wa qamat bihi jami'ul mawjudat, dan dengannya lah seluruh kehidupan ini yakni berputar, berjalan. Dialah yang telah mengadakannya. Allah SWT telah mengadakan seluruh kehidupan di alam raya ini. Dan Dia yang telah mempertahankan kehidupan di alam raya ini. Maka seluruh sifat yang berkaitan dengan sifat fi'liyah kembali kepada sifat Al-Qayyumiyah, Al-Qayyum. Makanya dia dikatakan yang terbesar dalam Al-Quran. Dalamnya ada kalimat tauhid, dalamnya ada kalimat Al-Hayyul Qayyum, kalimat yang terbesar. Dalamnya asal disebutkan dalam hadis, ya, kalau antum berdoa ucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah SWT akan kabulkan doa antum. Rasulullah pernah mendengar seorang yang berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Maka Rasulullah katakan, orang-orang seperti ini doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan keutamaan dua nama ini. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu ini merujuk kepadanya seluruh sifat-sifat zatiyah. Al-Qayyum merujuk kepadanya semua sifat-sifat fi'liyah. Nanti antum yang masih belum pas tentang masalah dzatiyah fi'liyah, tanya kepada kawan-kawan yang udah lama ini. Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinah. Dia tidak pernah ditimpa rasa mengantuk, sinah. Wala naumun, tidak pula pernah ditimpa tidur, karena sifat tidur mengantuk sifatnya makhluk. Ya. Dengan itulah makhluk akan beristirahat. Kalau lah nggak ada tidur, ikhwan rahimakumullah, bahaya. 3 hari antum nggak tidur, selama 3 malam nggak tidur, mungkin hari keempat antum stres, otak itu terganggu, saraf terganggu. Mungkin hari kelima antum mati. Makanya butuh istirahat, tidur, ya. Waja'alna naumakum subata.
Allah jadikan tidur kita ini untuk waktu beristirahat. Subhanallah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatun, tidak pernah dia tertimpa rasa mengantuk, apalagi tidur, ya. Mengantuk saja tidak, apalagi tidur, subhanallah. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengantuk, apa jadinya alam raya ini? Apa jadinya kita? Apa jadinya? Masya Allah, jagat raya ini hancur semuanya. Ya. Allahu Akbar. Apalagi tidur, nggak jalan seluruhnya ini. Matahari nggak terbit. La ilaha illallah. Ya. Bintang-bintang tuh bertabrakan, antum nggak bisa bernapas, jantung antum nggak bisa bergerak, karena semua denyut kehidupan di alam raya ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari berjalan pada porosnya. Siapa yang menjalankan? Ya Allah. Bintang-bintang, subhanallah, angin, semuanya. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluk. Seluruhnya kita ini hidup dengan bantuan Allah. Kita bergerak, beraktivitas, berkata-kata, melaksanakan semua perbuatan dengan bantuan Allah. Makanya semua makhluk bergantung terhadap Allah, tapi Allah tidak pernah bergantung kepada makhluk. Ghaniyun 'anil alamin, dia tidak butuh terhadap seluruh alam. Apa arti alam? Alam adalah seluruh selain Allah. Segala sesuatu selain Allah disebut adalah alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja bagi Allah Tuhan Rabb al-alamin. Sekalian alam. Apa makna alam? Semua selain Allah dia adalah alam. Matahari, alam. Bulan, alam. Isa, alam. Karena enggak pernah dia mencipta. Dan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Maryam, alam. Antum, alam. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengantuk, tidak pula pernah tertidur. Namanya ini sifat salbiyah dalam bahasa Arabnya. Ya. Menafikan bagi Allah sifat-sifat kekurangan ini. Ini semuanya sifat salbiyah. Sifat yang negatif. Yang positif namanya sifat ijabiyah. Seperti al-haya, al-qayyumiyah, sama' basar. Itu sifat, namanya sifat apa? As-subutiyah. Jadi Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah letih. Wa ma massana min lughub, tidak pernah kami tertimpa sedikit pun rasa lelah. Manusia, ya, lelah dia akhirnya tertidur. Tidur itu karena kelelahan manusia. Antum kerja seharian suntuk, malam hari tertidur. Subhanallah. Dengan itulah antum beristirahat, ya, untuk kembali besok beraktivitas. Subhanallah. Ya, kembali dengan tidur itu semua bekerja kembali. Allahu Akbar. Akhirnya antum bangun segar. Kalau enggak tidur bahaya. Subhanallah. Tapi Allah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Ma massana min lughub, kami tidak pernah ditimpa rasa lelah. Ya. Kalau manusia wajib lelah. Enggak ada orang yang enggak lelah. Ya. Bahaya kalau enggak lelah dia. Kalau dia enggak lelah dia enggak akan tidur. Kalau dia enggak nyeri akan sakit. Pasti akan tertimpa juga kelelahan baginya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tekankan kembali setelah disebutkan tentang dirinya. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah pemilik sifat al-hayat, al-qayyumiyah. Dialah yang maha hidup. Dan dengannya seluruh kehidupan itu berjalan. Al-qayyum. Ya, yang maha berdiri sendiri. Yang dengannya seluruh makhluk itu bergantung. Kemudian Allah nafikan baginya sifat kekurangan. Sifat tidur. Sifat mengantuk. Kemudian ditetapkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik apa-apa yang terdapat di langit. Dan apa-apa yang di bumi. Allahu Akbar. Semuanya milik Allah. Yang di langit sana milik Allah. Malaikatnya, bintang-bintangnya, semuanya milik Allah. Yang di bumi ini, antum, yang antum miliki, kekayaan, semuanya milik Allah SWT. Bumi ini milik Allah, diri kita ini milik Allah, harta kita milik Allah. Enggak ada yang bukan milik Allah SWT. Adakah sesuatu yang bukan milik Allah? Enggak ada. Semuanya milik Allah SWT. Ya. Jangan katakan ini milik saya. Semua bahan bakunya daripada Allah SWT. Baju ini milik siapa?
Milik antum secara nisbi. Ya. Tapi kalau antum urai, semuanya akan terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asal baju? Dari kain. Dari mana asal kain? Benang. Dari mana asal benang? Kapas. Dari mana asal kapas? Ada orang buat kapas? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki semuanya sifatnya nisbi, bukan dia mutlak. Relatif saja. Dialah pemilik apa-apa yang terdapat di langit dan apa-apa yang terdapat di bumi. Semua yang di langit di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaannya begitu besarnya. Kemudian Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah orang-orang yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izinnya? Enggak ada. Nabi enggak berani. Dia adalah para nabi. Nabi Adam alaihissalam, datang manusia berbondong-bondong kepadanya. Ya, dia enggak berani. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sendiri pun kalau tidak Allah berikan kepada syafaat, tidak akan dia berikan syafaat. Makanya syafaat itu milik Allah. Maka harus diminta kepada Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta syafaat kepada Nabi. Ya. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah agar Allah memberikan syafaatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita umatnya. Lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Nabi, jangan minta kepada wali, ya Syekh fulan, berikan saya syafaat. Syafaat itu milik Allah. Ya Rasulullah, berikan saya syafaat. Syafaat itu milik Allah, mintalah kepada Allah. Dan syafaat tidak akan pernah dicapai kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada asy-syafi' liyashfa'. Izin Allah kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat, seperti nabi, para malaikat, anak-anak yang meninggal kecil, para syuhada. Yang kedua, ridha Allah 'anil masyfu'ilah, keridhaan Allah kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Ini dua syaratnya, izin dan ridha. Maka Allah katakan, siapa yang memberikan syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian Allah tambahkan lagi kepada kita tentang Allah. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia Allah mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, yang ada di belakang mereka. Allah mengetahui apapun yang telah berlaku. Ya, dan apa-apa yang akan berlaku ke depan. Apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang di belakang, masa-masa yang silam. Ya, apa-apa yang kita sendiri pun terlupa. Kata Allah, ahsahullahu wa nasu yauma yab'atsumullahu jami'a. Pada hari Allah bangkitkan mereka semua, fayunabbi'uhum bima amilu. Allah beritahukan kepada manusia apa-apa yang mereka perbuat. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung semua yang mereka perbuat, mereka lupa. Kita lupa, ikhwan. Tapi Allah mengetahui yang kita perbuat yang lampau. Apa-apa yang telah terjadi yang lampau yang akan datang. Hari kiamat kita sendiri pun lupa. Subhanallah. Sekarang aja antum lupa, banyak-banyak dosa antum dulu lupa. Tapi Allah mengetahui kejadian-kejadian yang lampau yang akan datang. Kemudian kata Allah SWT, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna, mereka manusia, makhluk, ya, malaikat, pokoknya seluruh makhluk, la yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak akan ada satupun yang dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia mengetahui segala sesuatu, ilmunya mencakup segala sesuatu yang lampau, yang akan datang. Tidak perlu ada perantara-perantara, Allah mengetahuinya. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang meliputi ilmu Allah, yang meliputi sesuatu daripada ilmu Allah SWT, illa bimasya, kecuali apa-apa Allah yang kehendaki, kecuali ilmu-ilmu yang Allah kehendaki untuk diberitahukan kepada makhluknya, seperti ilmu yang diberikan Allah kepada para nabinya dalam bentuk wahyu. Ya, makhluk tidak ada yang dapat meliputi ilmu Allah SWT yang begitu luasnya. Kalaulah lautan dijadikan tinta, ditambah 7 lautan semisalnya, dijadikan tinta, ditulis ilmu Allah, ya, la nafidhal bahru qabla an tanfada kalimat rabbik. Akan kering tinta, akan kering lautan itu, dan belum lagi selesai menulis daripada kalimat Tuhanmu. Allahu Akbar. Lautan yang luas, bumi ini semuanya sepertiga cuma daratan, 2/3 lautan. Lautan di bumi ini dibuat 7 kali lipat, semuanya jadikan tinta untuk menulis kalam Allah Ta'ala, ilmu Allah SWT. La nafidhal bahru, akan habis air laut, dan ilmu Allah SWT belum lagi selesai ditulis. Subhanallah. Dia mengetahui segala sesuatu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kemudian dia tambahkan lagi tentang kerajaannya, kekuasaannya. Tadi dia sebutkan dia pemilik langit dan bumi. Kemudian dia sebutkan makhluk tidak ada yang dapat meliputi ilmu Allah yang maha luas. Kemudian dia tambahkan lagi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi luas langit dan bumi. Meliputi luas langit bumi, subhanallah. Bumi ini aja luas sekali rasa kita kan? Luas sekali. Bumi ini. Bagaimana langit? Lebih luas lagi. Tetapi langit yang 7 lapis, yang jaraknya begitu jauh sekali. Bumi yang 7 lapis, jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, dan kursi dalam bahasa Arab adalah mawdi'ul qadami al-malik, tempat meletakkan kaki raja, itu namanya kursi dalam bahasa Arabnya. Ya, atau sarirul mulki. Kalau antum lihat para raja-raja yang memiliki kedudukan yang tinggi, maka kursinya raja itu adalah tempat meletakkan kaki. Itu kursi. Maka Allah sebutkan kursinya Allah SWT yang Allah ciptakan meliputi luasnya langit dan bumi. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, perumpamaan langit dan bumi, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dengan dibandingkan kursi Allah SWT sebagaimana halaqah, bagaimana rantai yang dicampakkan di padang pasir, atau lubang dalam baju besi yang dicampakkan di padang pasir. Lubang itulah dia langit dan bumi serta isinya semua. Padang pasir itu adalah kursi Allah SWT. Ya. Berapa banyak jumlah bintang itu? Antum nggak tahu berapa banyak jumlah bintang. Itu masih di langit dunia itu. Belum lagi langit kedua, tentu lebih besar, langit ketiga lebih besar, dan seterusnya. Langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, besar sekali. Dibandingkan dengan kursi Allah, nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Apalagi kalau kursi dibandingkan kita, ikhwan, nggak ada apa-apanya. Kita sendiri dibandingkan bumi ini nggak ada apa-apanya. Apalagi kita dibandingkan langit. Subhanallah. Kemudian yang lebih besar daripada kursi lagi ada arsy, adalah arsy Allah SWT. Perumpamaan antara arsy dengan kursi besarnya, maka sama dengan perumpamaan antara langit dan bumi dengan kursi. Kalaulah kursi itu bagikan halaqah, rantai yang dicampakkan di padang pasir, maka padang pasir itulah dia kursi Allah. Rantai itulah kursi Allah. Padang pasir adalah merupakan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk yang terbesar adalah arsy. Kursi aja begini besarnya, apalagi arsy, apalagi Allah tabaraka wa taala. Akbaru min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu. Subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Langit ya, langit itu akan dia gulung dengan tangan kanannya di hari kiamat. Besar Allah Subhanahu wa taala. Maha besar, dan tidak pernah dia butuh kepada alam. Allah tidak pernah butuh kepada arsy.
Dan tidak pernah ada makhluk yang dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Arsy yang paling besar pun tidak akan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana makhluk. Kursi ini meliputi saya. Ya, tapi Allah tidak ada yang meliputinya. Ya. Allah tidak pernah bergantung kepada arsy, tidak pernah menyatu dengan makhluk. Ya. Dia bukan dalam alam dan alam bukan dalam dirinya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan dalam alam, apalagi dalam tubuh kita. Dalam hati ini ada Allah. Lebih dahsyat lagi kesesatannya. Ya. Di mana-mana ada Allah, lebih sesat lagi dia itu. Allah tidak pernah menyatu dengan alam. Tidak pernah dalam alam ini ada Allah. Tidak pernah dalam diri Allah ada alam. Ya, berpisah antara Khalik dan makhluk. Berbeda antara yang mencipta dengan yang cipta. Itu paham Ahlussunnah. Adapun orang-orang sesat dari golongan Sufiyah, orang-orang Sufi semisal Al-Hallaj, Ibnu Arabi, mereka tidak bisa pisahkan antara Khalik dan makhluk, mereka pun tersesat. Mereka katakan dalam diri ini ada Tuhan. Tuhan ini ada dalam diri. Maka mereka pun tersesat. Dalam alam raya ini dialah Tuhan. Tuhan dialah alam raya. Mereka pun tersesat. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian Allah jelaskan lagi, wala ya'uduhu la yathquluhu. Tidak pernah Allah merasa berat hifdhuhuma, menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi ini. Enggak ada berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit itu Allah pancangkan tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang bisa berdiri tegak langit bumi. Langit itu berdiri tanpa tiang. Subhanallah, enggak masuk akal kita, ikhwan. Ini menunjukkan betapa rendahnya, dangkalnya pemikiran manusia, akal manusia. Angin aja enggak masuk akal kita. Subhanallah. La ya'udu hifdhuhuma, tidak ada bagi Allah merasa berat untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi secara mutlak. Tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi ilmunya. Ya. Azim, maha agung. Kebesarannya, zatnya, kekuatannya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini yang dalamnya mengandung begitu banyak keutamaan-keutamaan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi ayat yang paling besar dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalamnya terkandung Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Ya. Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Wasifatil ula, dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi dan seterusnya. Wal wahdaniyah, dalamnya ada terkandung keesaan Allah. Al hayatul kamilah, kesempurnaan hidupnya Allah. Al qayyumiyah, daimah, tegaknya Allah yang berdiri sendiri selama-lamanya. Al ilmul wasi, ilmu Allah yang luas. Al malakutul muhit, kerajaan Allah yang meliputi segalanya. Al qudrah azimah, kekuasaan Allah yang tanpa batas. As-Sultan Al-Qadim, Al-Qawim, kekuatannya yang sempurna. Al-Iradah An-Nafidah, keinginannya yang akan dilaksanakan. Karena itulah dia menjadi ayat yang terbesar dalam Al-Quran Al-Karim. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membacanya ketika lepas sholat. Ketika kita akan tidur. Subhanallah. Tiap kali antum mau tidur, baca ayat kursi. Upayakan untuk tidak lupa baca dia. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, ya, dalam hadis sahih, pernah Rasulullah SAW, ya, pernah Abu Hurairah datangi seorang laki-laki yang sebenarnya dialah syaitan. Dalam hadis sahih. Kemudian dia masuk ke dalam gudang makanan, dia ambil ketika itu makanan kurma-kurma, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia memelas, merasa menyesal dengan perbuatannya, dia terpaksa mencuri karena dia butuh makanan, anak-anaknya kelaparan dan seterusnya. Ya, karena Abu Hurairah terketuk hatinya, kasihan, malah Abu Hurairah mengasihkan, memberikan, ini ambil. Ya, ini menunjukkan kepada kita, mencuri itu jika ada syubhat tidak tegakkan kepadanya had. Apa itu syubhat? Karena kelaparan contohnya. Pada masa Umar tidak diterapkan had potong tangan ketika terjadi masa paceklik, orang-orang kelaparan. Ketika itu orang mencuri karena tidak ada makanan sama sekali, karena kelaparan. Ini ada syubhat. Ya, dengan adanya syubhat ini maka idra'ul hudud bisyubhat, kata Nabi, tinggalkan pelaksanaan had-had jika ada dalamnya syubhat. Perempuan hamil, enggak ada suami,
Kalau andai kata didatangkan oleh hakim, kemudian kamu berzina, dia katakan, tidak, saya diperkosa, ini syubhat, ditinggalkan had dengannya. Ya, ada syubhat, ada keraguan-raguan. Maka pada masa Umar enggak dipotong tangan pencuri. Sampai di mana tadi kita? Lupa sampean. Sampai di mana tadi? Bahaya nih. Abu Hurairah, subhanallah. Udah tua kita nih. Minum dulu kita. Maka Abu Hurairah berikan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, pada pagi hari Nabi berkata, "Ma fa'ala asyirukal bariha ya Abu Hurairah?" Apa yang diperbuat tawananmu tadi malam ya Abu Hurairah? Abu Hurairah heran, kenapa Rasul tahu? Tentunya dengan wahyu. Kata Abu Hurairah, dia datang ya Rasulullah, dia ambil makanan, aku tangkap tangannya, dia menghibah-hibah, aku berikan. Kata Rasulullah, laqad kadzdzabaka wa sayauд. Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan datang kembali. Malam harinya kembali terjadi, ditangkap lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia tahu pastinya akan kembali, Rasulullah beritahukan. Kembali dia menghibah-hibah dan seterusnya. Kemudian dia dilepas kembali oleh Abu Hurairah. Tetap diberikan Abu Hurairah. Kali ketiga, kata Abu Hurairah, kali ini malam ketiga, karena pada malam keduanya setelah itu pagi hari jumpa Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam Abu Hurairah? Ya Rasulullah, kembali ku tangkap dia. Kata Rasulullah, kadzabaka wa sayauд. Dia telah berdusta kepada dan akan kembali. Malam ketiga ketangkap sekali lagi. Kata Abu Hurairah, demi Allah engkau tidak akan kulepaskan kecuali Rasulullah yang melepaskanmu. Kemudian dia menghibah-hibah mengatakan, maukah engkau kuberitahukan lebih baik daripada itu? Apa itu kata Abu Hurairah? Kau bacalah ayat kursi ketika engkau akan tidur. Sesungguhnya malaikat akan terus-menerus menjagamu sampai engkau berada pada waktu pagi. Akhirnya dia dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Pada pagi harinya Abu Hurairah Rasulullah bertanya kembali, apa yang diperbuat tawanmu ya Abu Hurairah? Dia berkata begini ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu. Walaupun dia itu seorang pendusta, walaupun dia itu makhluk pendusta. Maksudnya kata Rasulullah, dia telah berkata benar dalam perkataannya, sesungguhnya engkau akan terus menjaga malaikat sampai pagi jika engkau mengucapkan ayat kursi. Itu adalah kebenaran yang disebutkan oleh syaitan. Walaupun syaitan itu berdusta, pendusta. Sadaqaka wa huwa kadzub. Ini menunjukkan keutamaan apa? Ayat kursi. Antum itu yang takut disihir, takut disantet, apalagi namanya? Takut tuyul. Yang heboh sekarang ada tuyul masuk dalam botol, subhanallah. Kurang kerjaan masuk tuyul dalam botol. Banyak kerja kita yang lain, ikhwan. Ya, kalau tuyul itu memang betul-betul jago, apa yang ngambil rumah-rumah orang-orang miskin doang? Tuku-tuku berapa lah, ambil langsung bank itu ambil. Habis si uang di bank itu. Itu tuan-tuan tuyul itu emang apa namanya? Orang-orang yang bahlul, orang-orang yang tolol itu. Apa yang rumah-rumah orang-orang miskin diambil? Coba bank itu semua suruh tuyul bawa uang semua dalam BI itu habiskan. Kalau memang benar, ya kan? Uang dunia itu di Swiss sana, bank Swiss itu habis semua. Kalau memang benar mampu. Ini semua akal-akalan untuk mengelabui manusia. Tahu antum jelangkung? Nah itulah dia itu. Jelangkung itu akal-akali aja itu. Jin-jin kelas 3 itu. Syaitan-syaitan kelas 3. Yang nipu-nipu antum pun percaya. Masukkan dalam botol, tutup, jerit-jerit. Antum pun percaya. Ini jin-jin kelas 3. Makanya yang percaya itu orang-orang yang kelas 3 juga imannya. Kalau andai kata orang-orang kelas kakap, kelas tambak kata Bang Rizal, enggak percaya dia itu. Subhanallah. Artinya ikhwan, ayat kursi besar sekali keutamaannya. Ya, maka hendaklah antum berupaya menghafalkannya. Hafalkan kepada anak-anak. Ini ayat-ayat yang penting untuk dihafalkan. Ayat kursi. Ya. Baca selepas habis sholat. Kemudian baca pula Qul huwallahu ahad. Dan ini pun ayat yang memiliki surat yang memiliki keutamaan yang besar. Banyak keutamaannya. Di antaranya kata Rasulullah,
Dia thuluthul Quran, sepertiga Quran. Berselisih para ulama menafsirkan kenapa disebutkan dengan thuluthul Quran. Kata Rasulullah, siapa akan yang mampu membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Berkata para sahabat, ya Rasulullah, enggak ada kami yang mampu. Kata Rasulullah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu sama dengan sepertiga Quran. Ya. Kalau antum baca Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan satu Quran. Keutamaannya. Tapi lain dengan bacaan Quran. Yang katakan satu hari saya khatam 1000 kali. Itu bukan khatam namanya. Ya. Antum sholat subuh, setelah subuh duduk di masjid ini. Berzikir, baca Quran, kajian, terusnya. Matahari terbit naik sepenggal, antum sholat 2 rakaat, sama dengan pahala umroh, tapi tidak sama dengan umroh. Jangan bilang pulang ke rumah, saya baru umroh ini. Jangan, malu kita. Di mana umrohnya? Masjid Sabilun Najah. Lebih payah lagi nanti. Jadi sama keutamanya dengan sepertiga Quran. Subhanallah. Dan yang dirajihkan oleh para ulama, mereka mengatakan disebutkan bahwasanya Al-Ikhlas itu sepertiga Quran karena Al-Quran itu terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama adalah tentang ahkam, hukum-hukum, qisas, hukum zihar, hukum li'an. Ini istilah-istilah semua ini. Mungkin banyak yang enggak tahu saya tanya ini. Apa itu li'an, apa itu zihar, hukum apa lagi, hukum had, mencuri dan seterusnya. Ya. Ada bagian yang kedua, seperti kedua, berbicara tentang al-wa'du wal-wa'id, janji-janji Allah kepada orang-orang beriman dengan surga, ya, ancaman Allah kepada orang-orang kafir dengan neraka. Kemudian kisah-kisah Allah SWT tentang orang-orang terdahulu yang Allah binasakan ketika mendustakan nabinya. Ya, intinya bercerita tentang qasas, cerita-cerita, ya, kisah-kisah tentang orang terdahulu yang akan datang, tentang peristiwa huru-hara hari kiamat. Semuanya masuk ke dalam bagian yang kedua. Al-wa'du wal-wa'id. Al-akhbar. Al-qasas. Tentang kisah-kisah. Berita-berita. Ini yang kedua. Yang ketiga. Tentang tauhid. Tentang apa? Tauhid. Tentunya mencakup tauhid yang 3. Tentang rububiyah Allah. Uluhiyah Allah. Asma wa sifat. Dan surat Al-Ikhlas mewakili tentang perkara apa? Tauhid. Dalamnya Allah sebutkan tentang diri Allah SWT. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah satu yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya makhluk. Semua makhluk bergantung dengan Allah, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya. Allahus samad. Tentang sifat Allah, tentang diri Allah, lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah dia itu yalid, melahirkan. Tidak pernah dia mengangkat anak, tidak pernah punya anak. Wa lam yulad, tidak pula dia pernah dilahirkan. Subhanallah. Sempurna, tertutup segala macam bentuk kemungkinan-kemungkinan yang batil. Kalau hanya dikatakan lam yalid, dia tidak pernah melahirkan, boleh jadi timbul pertanyaan, siapa yang mewujudkan Allah SWT? Dari mana asalnya Allah SWT? Maka Allah tutup peluang ini. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah dia itu memiliki anak. Tidak pernah pula dia itu yulad, dilahirkan. Enggak ada. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sempurna. Maka surat Al-Ikhlas disebut dengan sepertiga Al-Quran karena dalamnya adalah tauhid. Dalam bahasa Arabnya tauhid, ya, al-ilmiyah. Ada ayat yang kita disuruh untuk membaca selalu ketika salat sunnah. Yang pertama ayat Al-Kafirun. Kalau antum salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, disunnahkan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Ketika antum selesai tawaf, membaca Al-Kafirun pada rakaat kedua, Al-Ikhlas. Dalam banyak kesempatan, dalam sholat sunnah yang banyak Rasulullah selalu mengiringkan antara Qul huwallahu ahad dengan
dengan qul ya ayyuhal kafirun. Pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Kenapa demikian? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena tauhid itu dibagi dua. Ya. Yang pertama tauhid yang disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabari. Ini pening lagi antum. Ada dibagi 3, dibagi 2. Mana Ustaz ini? Ini kalimat ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas semuanya menceritakan kepada kita tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Khabar, berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makanya disebut dengan nama tauhid al-ilmi. Tauhidul ilmi atau tauhidul ilmi al-khabari. Yang kedua, tauhidul amali. Qul ya ayyuhal kafirun, tauhidul amali. At-talabi. Subhanallah. Maksudnya apa? Coba antum perhatikan ayat surat Al-Ikhlas, semuanya menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan nama tauhid al-ilmi. Ilmu tentang Allah. Adapun surat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan seterusnya, kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah, sampai akhirnya bagikan agama kalian, bagiku agamaku. Ini menunjukkan tauhidu al-amali. Maksudnya apa? Dituntut kita agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah apa-apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Makanya disebut dengan nama tauhidul amali, mengesahkan Allah dalam bentuk amal kita. Bahwasanya kita tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka sempurnalah kedua ayat ini. Yang pertama surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid, apa namanya tadi? Al-ilmi, al-kafirun, tauhid al-amali. Dan dua-duanya enggak bisa dipisahkan. Enggak hanya al-ilmi saja, enggak cukup. Harus ada al-amali. Harus ada amal. Ya, enggak cukup antum mengatakan saya meyakini Allah sebagai pencipta, saya ini meyakini Allah pengatur, enggak cukup. Harus ada tuntutan. Apa tuntutannya? Antum beramal, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sempurnalah Islam dengan tauhid yang dua ini. Paham? Ikhwan rahimakumullah, agak panjang malam ini kajiannya ya. Karena itulah surat ini memiliki makna yang dalam, memiliki banyak keutamaan. Dan ini surat adalah merupakan bagian daripada benteng-benteng orang-orang beriman. Kalau antum mau terpiara daripada yang namanya sihir, perdukunan, santet, pelet, dan seterusnya, takut antum dipelet nanti kan, maka hafalkan ayat-ayat ini, surat ini, amalkan setiap kali bersalat, mau tidur. Subhanallah, besar sekali keutamaannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Gimana? Antum siap saya tanya? Atau ada yang bertanya? Tafadhol. Kalau enggak ada saya tanya antum ini. Pasti. Enggak ada. Oke? Takut antum ditanya ya. Tafadhol. Silakan. Pak, silakan antum. Silakan. Bismillah. Tadi dijelaskan bahwa orang yang selesai sholat wajib membaca suratul ayat kursi, dijelaskan orang tersebut masuk surga kecuali yang masih hidup. Tidaklah menghalanginya masuk surga kecuali karena dia masih hidup. Kok dia mati masuk surga? Ya. Yang ingin saya tanyakan, ini bersifat mutlak atau harus ada ketentuan khusus, Ustaz? Dalam arti orang kan kita pahami banyak pelaku bidah pun setelah sholat wajib pun mereka mengajarkan membaca ayat kursi, al-ikhlas, demikian, Ustaz. Dan yang kedua, apakah ada? Yang kedua, satu aja lah, jangan dua-dua. Ini adalah merupakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang bersifat al-wa'du, kabar-kabar gembira. Antum terima. Orang yang kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Jangan antum katakan bagaimana jika dia enggak salat, jika dia, antum terima hadis ini. Adapun pelaksanaannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah secara mutlak? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan saya. Baik. Ini bisyarah adalah merupakan kabar-kabar gembira, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus imani, kita terima, ya. Kemudian enggak lagi kita terus khaut, terlampau tenggelam. Bagaimana Ustaz kok dia hanya terbaca ayat kursi kemudian dia meninggal tapi enggak salat? Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan saya itu. Wallahu taala alam.
Jamil. Yang lain? Satu orang satu pertanyaan aja. Tadi dikatakan Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, siang mungkin untuk bekerja gitu Ustaz ya. Terus kepada zaman sekarang kan ada orang malam bekerja. Siang itu apakah termasuk Islam melawan ketentuan Allah ya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Itu ya akhi barakallahu fik. Itu al-hukmu lil ghalib. Kebiasaannya, galibnya orang malam hari tidur. Kebiasaan, kebanyakan. Tapi ada orang-orang yang sip malam, nggak tidur dia. Apakah itu salah dalam agama? Nggak salah dia. Karena hukum asal tidur adalah boleh tidur, boleh nggak tidur. Antum mancing, boleh antum nggak tidur malam. Boleh pula antum tidur di kapal. Nggak ada larangan dalam agama. Ya kan? Tetapi kebanyakan makhluk tidur pada malam hari. Kebanyakannya. Dan tidak menutup kemungkinan adanya makhluk yang tidak tidur pada malam hari. Contohnya kelelawar. Kapan dia cari makan? Siang hari. Siang hari tidur dia sepanjang siang. Malam hari baru dia bekerja. Subhanallah. Jadi begitu ikhwan rahimakumullah. Ya, jangan antum anggap ini berarti ini antum menyalahi fitrah ini berdosa. Enggak. Akhirnya besok antum keluar PT semua karena sip malam. Enggak apa-apa. Tapi itu al-hukmu lil ghalib. Kebiasaannya begitulah dia. Orang tidur pada malam hari, wallahu taala alam. Yang mantap sikit pertanyaan antum mah. Orang itu. Enggak ada yang berani nanya lagi nih. Masya Allah. Hati-hati antum bertanya ya. Baskuru namanya, ya kan? Tanya. Apa kalau Allah zatnya besar? Coba kalau ada enggak hadis yang berbunyi bahwasanya kalau kita berdoa di 2/3 malam, sepertiga malam, maka Allah akan turun ke langit bumi. Ya. Itu ada enggak hadisnya? Ada. Kenapa rupanya? Tadi dijelaskan bahwasanya kursi Allah itu dibandingkan sama alam ini lebih besar daripada kursi Allah. Antum jangan pernah bertanya dalam masalah sifat bagaimana Allah turun. Yang jelas Allah tidak pernah menyatu dengan makhluk. Turunnya Allah nggak sama dengan turunnya makhluk. Turun antum aja beda dengan turunnya malaikat, ya kan? Antum turun dari tangga, malaikat turun dari langit, sama-sama turun, sama nggak? Berbeda. Antara manusia aja berbeda turunnya. Ada yang pincang turun dari tangga lambat, ada yang berlari turun dari tangga, ada yang lompat dari atas langsung ke bawah pakai ilmu meringankan tubuh. Berbeda makhluk. Apalagi Allah. Yang jelas Allah punya kaidah tidak pernah menyatu dengan makhluk, tidak pernah masuk ke dalam makhluk, tidak pernah makhluk masuk dalam Allah SWT. Berpisah. Berkata Imam Auza'i, kunna wa tabi'un. Kami para tabi'in, mujmi'un, semuanya sepakat. Bi anna Allah mustawin ala arsyih. Bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy-Nya, ba'inun min khalqih, berpisah daripada makhluknya. Bagaimana turunnya? Jangan tanyakan bagaimana, karena antum tidak tahu tentang Allah. Katakan kepada saya bagaimana Allah, baru kita bisa terangkan. Jangan turunnya Allah ya akhi barakallahu fik. Turunnya malaikat itu bagaimana? Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanatin. Turun, ta'ruj, naik kepada Allah, malaikat-malaikat. Ya, dan malaikat Jibril dalam hitungan 50.000 tahun kalau kalian hitung. Subhanallah. Naik ke sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yatanazzalul malaikatu war-ruh. Dalam surat apa namanya? Al-Qadar, apa ayatnya? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Coba bahaya nih. Bagaimana surat Al-Qadar? Abdurrahman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu war-ruh, turun padanya pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Subhanallah, pada malam tersebut dengan izin Tuhan mereka. Bagaimana turunnya? Coba akhi, bagaimana turunnya malaikat? Tahu enggak antum? Bagaimana lagi turunnya Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan dikaji kata-kata kaifa. Untuk masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya jangan tanyakan kaifa, enggak boleh. Tutup kata-kata kaifa.
Jika muncul dalam hati, dalam otak antum kata kaifa, buang jauh-jauh. Yang jelas, laisa kamitsli syai'un. Tidak akan pernah Allah sama dengan makhluk. Ya, wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jangan antum bayangkan seperti antum, turun berarti masuk dia. Bagaimana kakinya? Itu antum. Ya, Allah SWT, ingat, Allah bersemayam itu bukan artinya Allah SWT sebagaimana makhluk. Arsy meliputi Allah, kalau nggak ada arsy Allah itu jatuh. Allah nggak butuh kepada arsy. Allah nggak bisa diliputi makhluk. Allah paling besar. Jangan antum bayangkan seperti saya ini, enggak. Itu baru kita tersesat. Tapi kita iman di semua sifat Allah, semua nama Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Kita nggak boleh kita tolak, kita bantah dengan akal kita. Sebagaimana orang-orang ahlul batil seperti Mu'tazilah, seterusnya Asy'ariyah, Maturidiyah, akhirnya mereka tersesat, Kullabiyah, Jahmiyah, dan seterusnya. Imani. Para sahabat nggak pernah tanya sebagaimana antum, Ustaz, bagaimana? Nggak ada. Para tabi'in mereka lebih paham daripada kita. Bahasa Arab mereka itu lebih paham daripada kita. Nggak pernah mereka bertanya bagaimana Allah turun. Nggak pernah. Datang orang-orang belakangan, ya, datang bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, bagaimana Tuhan kita bersemayam? Marah Imam Malik. Karena ini nggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Mereka lebih dalam ilmunya. Nggak pernah ditanyakan para tabi'in. Mereka lebih dalam ilmunya. Kok kamu bertanya? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Yang namanya istiwa, bersemayam, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui secara bahasa. Diketahui secara bahasa. Ya. Wal kaifu ghairu ma'lum. Tapi bagaimana Allah beristiwa, bersemayam, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Ya. Was-su'alu anhu bid'ah. Yang bertanya tentang ini, pertanyaan tentang ini adalah merupakan perkara bid'ah. Kata Imam Malik, akhrijuhu, keluarkan dia. Diambil, dikeluarkan. Untung aja antum enggak saya keluarkan malam hari ini. Alhamdulillah. Karena saya bukan Imam Malik, dan kita bukan pada masa Imam Malik rahimahullahu taala. Yang jelas, buang semua kata-kata bagaimana tentang sifat Allah SWT. Bagaimana wajah Allah, ya? Allah enggak pernah terangkan bagaimana wajahnya. Maka antum imani saja. Wa yabqa wajhu rabbik, dan berkekalan wajah Tuhanmu, Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Imani semua. Antum akan selamat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.